nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya suatu negara bisa berkembang dengan cara yang berbeda dari negara lain? Jawabannya, seringkali bukan cuma soal kebijakan atau ekonomi, tapi juga tentang geografi, tentang bagaimana negara ini berada dan seperti apa kondisi alamnya. Perkenalkan, nama saya Luluul Ma'nun dengan NIM 2503080105 dari Prodi Pendidikan IPS Rombel 3. Dan di video ini, kita akan melihat bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja pada salah satu negara di Eropa, yaitu Polandia. Kita akan membahas letak, kondisi fisik, hingga aktivitas penduduknya. Dan yang paling penting, bagaimana semua itu saling terhubung membentuk kehidupan di masyarakatnya atau di dalamnya. Secara astronomis, Polandia berada di 49 derajat lintang utara hingga 55 derajat lintang utara dan 14 derajat bujur timur hingga 25 derajat bujur timur. Hal tersebutlah yang membuat Polandia memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Selain itu, Polandia lebih lambat 6 jam dari Indonesia saat musim dingin dan 5 jam saat musim panas. Secara geografis, Polandia berbatasan langsung dengan Jerman di sebelah barat, sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Belarusia dan Ukraina. Lalu di sebelah utara negara Polandia berbatasan dengan Laut Baltik, Rusia, dan Lituania. Sedangkan di selatannya berbatasan langsung dengan Ceko, Slovakia, dan Ukraina. Luas negara Polandia sendiri ada di 312.696 km persegi. Dari sisi bentang alam, Polandia didominasi oleh dataran rendah, terutama di bagian tengah dan utara. Sementara itu, bagian selatan memiliki wilayah pegunungan seperti Pegunungan Tatra. Karena didominasi oleh dataran rendah, Polandia memiliki keuntungan besar seperti wilayahnya lebih mudah diakses, cocok untuk lahan pertanian, dan mendukung pembangunan permukiman yang lebih merata. Berbeda dengan wilayah bergunung-gunung yang biasanya memiliki hambatan dalam transportasi dan persebaran penduduk. Dari sisi geologi, Polandia relatif stabil karena tidak berada di jalur cincin api atau Ring of Fire. Artinya, risiko bencana seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi relatif lebih kecil. Polandia memiliki beberapa sumber daya alam, salah satunya adalah batu bara. Batu bara ini mendorong berkembangnya sektor industri di wilayah selatan Polandia. Dari segi iklim, Polandia memiliki iklim kontinental lembab. Kondisi ini mempengaruhi jenis tanaman yang dapat dibudidayakan di Polandia, seperti gandum dan kentang. Selain itu, dengan adanya sungai besar seperti Sungai Vistula juga memiliki peran penting. Selain sebagai sumber air, sungai ini menjadi jalur transportasi yang membantu menghubungkan berbagai wilayah. Polandia memiliki jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa. Namun, negara ini menghadapi fenomena penuaan penduduk, yaitu meningkatnya jumlah penduduk usia tua dibandingkan usia muda. Kondisi ini dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja di masa depan. Dari sisi persebaran, penduduk Polandia cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Warsawa dan Krakow. Hal ini terjadi karena kota-kota tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Akibatnya terjadi urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari peluang yang lebih baik. Dari segi budaya, Polandia tergolong negara yang relatif homogen. Mayoritas penduduknya berasal dari etnis Polandia dan beragama Katolik. Kondisi ini berkontribusi pada stabilitas sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam bidang ekonomi, Polandia mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di sektor industri dan jasa. Sektor industri seperti manufaktur dan otomotif menjadi salah satu penggerak utama ekonomi di Polandia. Kota seperti Warsawa berperan sebagai pusat pemerintahan dan keuangan. Sementara itu, wilayah seperti Katowice berkembang sebagai pusat industri. Perkembangan ini tidak lepas dari letak Polandia yang strategis di Eropa. Negara Polandia menjadi jalur penting dalam distribusi barang antar negara. Selain itu, dukungan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara internasional membuat mobilitas lebih efisien. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa kondisi geografis memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi suatu negara. Di balik perkembangannya, Polandia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah polusi udara akibat penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama di Polandia. Selain itu, terdapat kesenjangan pembangunan antara wilayah barat yang lebih maju dan wilayah timur yang masih berkembang.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Polandia mulai melakukan transisi menuju energi terbarukan. Selain itu, pembangunan wilayah tertinggal juga didukung oleh kerjasama dengan Uni Eropa. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya bergantung pada kondisi alam saja, tetapi juga pada kebijakan yang tepat yang dibuat oleh pemerintah. Nah, dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa kondisi suatu negara tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh letak geografis, bentang alam, sumber daya, hingga dinamika penduduk. Semuanya itu saling berinteraksi dan mempengaruhi perkembangan wilayah tersebut. Jika dibandingkan dengan Indonesia, memang terdapat perbedaan yang cukup besar, terutama dari sisi iklim dan kondisi alam. Namun, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu manusia akan selalu beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka hidup. Inilah yang membuat geografi menjadi penting untuk dipelajari. Karena melalui geografi, kita tidak hanya mengetahui di mana, tetapi juga memahami mengapa suatu wilayah berkembang seperti sekarang ini. Dengan begitu, kita bisa melihat dunia secara lebih utuh dan kritis. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi.